Dalam episode kali ini, saya masuk ke rutan Polda Metro Jaya dan bertemu langsung dengan Shane Lucas Lumantoruan, di mana Shane menyampaikan kepada saya surat terbuka. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya di rutan Polda Metro Jaya. Saya juga bertemu langsung dengan ayah dan ibu AG, anak berkonflik dengan hukum. Halo Tante. Sobat, kasus penganiayaan David Ozora memasuki babak baru setelah berkas perkara tersangka utama pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio dan perekam video penganiayaan Shane Lucas Lumantoruan sudah P21 alias dilimpahkan kejaksaan. Tak hanya itu, anak berkonflik dengan hukum AG sudah masuki babak persidangan setelah diversi ditolak dari pihak keluarga David Ozora. Sobat, dalam episode ini saya masuk ke rutan Polda Metro Jaya dan bertemu langsung dengan Shane Lucas Lumantoruan dan dirinya menyampaikan jeritan hati dan surat permohonan maaf terbuka kepada keluarga David Ozora melalui saya. Dan saya pun bertemu dengan ayah dan ibu AG, anak yang berkonflik dengan hukum, dan berbicara kepada mereka apa-apa saja yang dialaminya selama proses kasus ini berjalan. Saya Abraham Silaban. Saksikan AB+. Kasus penganiayaan David Ozora memasuki babak baru dengan disidangkannya kekasih Mario Dandi AG. Saya hadir dan memantau jalannya persidangan terdakwa anak AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses diversi sedang dalam tahapan yang mana AG, anak dalam status berkonflik dengan hukum, sedang menjalani upaya restoratif. Pengacara dari David Ozora sudah memberikan statement penolakan terhadap diversi ini. Jadi kalau saya ingin ajak lebih dekat, di lantai 2 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan inilah sedang berlangsung. Nanti akan diumumkan apakah masuk persidangan perdana, dalam hal ini pembacaan dakwaan terhadap AG, atau tuntas di sini. Kecil kemungkinan tuntas di sini, tapi apakah kemudian akan bisa dilanjutkan langsung hari ini, maraton begitu ya, sidang dakwaan selanjutnya, atau akan diundur di hari Jumat. Ini tergantung dari otoritas yang memegang jalannya diversi saat ini. Dan kita lihat, saya tadi melihat, sobat, ada jaksa yang sudah hadir di sana. Beberapa jaksa diantaranya adalah jaksa yang menangani kasus Sambo, dan termasuk juga ada pengacara dari pihak AG. Saya juga tadi melihat di dalam ada Mangata Toding Alo yang bertindak sebagai pengacara AG, didampingi oleh dua orang tua AG. Dua orang tua AG yang sudah sepuh juga hadir di sini. Proses diversi, jadi dari pihak keluarga korban tidak bersedia, artinya menolak untuk dilakukan proses penyelesaian melalui diversi. Artinya apa? Sesuai dengan ketentuan undang-undang, apabila diversi gagal, maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Dan tadi hakim yang bersangkutan sudah menyampaikan hari ini juga akan dilakukan sidang yang pertama. Sobat, baru saja disampaikan keputusan dari diversi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Kecil kemungkinan dan betul bahwa dari keluarga David Ozora menolak untuk proses diversi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian
masalah ini di luar peradilan pidana. Dan setelah diversi ditolak, artinya akan masuk dalam sidang perdana langsung. Hari ini sidang perdana dengan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa. Hari ini anak berkonflik dengan hukum AG. Dan kita akan terus ikuti. Saya nanti akan coba untuk berdiskusi lebih dalam dan mencoba menggali lebih dalam kepada keluarga AG, tepatnya ayah dan ibunya. Setelah diversi ini akhirnya ditolak dari korban dan bagaimana proses persidangan yang bergendakan dengan dakwaan. Jaksa penuntut umum menjerat AG dengan dakwaan primer pasal penganiayaan terencana dalam KUHP. AG terancam hukuman 7 tahun penjara apabila dakwaan jaksa terbukti. Usai persidangan, keluarga AG meninggalkan ruang pengadilan dan menghindari kejaran wartawan. Saya pun bertemu dengan ayah dan ibu AG. Aku ikut biasa. Ada Bang Abe. Halo Tante. Tante, Bang Abe mau ikut boleh? Boleh ya, Tan? Ya boleh. 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 Bang, aku boleh? Ya. Oke. Kepada saya, ayah dan ibu AG bercerita tidak menyangka peristiwa ini terjadi. Ibu AG yang sudah lanjut usia saat ini sedang menghadapi penyakit kanker paru stadium 4. Sementara ayah AG baru mengalami kelumpuhan karena belum lama menjalani operasi tumor otak. Penyesalan dan kesedihan juga dirasakan oleh ayah Shane Lucas Tagor Lumbanturuan. Di tengah keterbatasan ekonomi, Tagor Lumbanturuan setiap hari mengunjungi anaknya yang sudah sebulan lebih menghuni rutan Polda Metro Jaya. Saya pun tergerak menemui Shane di dalam penjara, sekaligus untuk menggali keterangan dan fakta-fakta baru dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Aku udah sampai. Udah sampai nih, kita lagi ke sana nih sekarang. Nah. Nih lagi jalan ke sana, jalan kaki. Iya, jalan kaki sekarang ke situ. Oke, dah, ini aku langsung ke sana sekarang, dah. Sobat, baru saja kita menghubungi pihak keluarga Shane Lucas, ayahanda Shane Lucas Tagor Lumbanturuan, yang hampir setiap hari menjenguk anaknya Shane Lucas di balik jeruji besi. Dan hari ini, untuk pertama kalinya saya pikir, dari pihak media, kami akan mendatangi Shane Lucas. Sebagaimana yang saya janjikan, saya akan mendalami fakta-fakta melalui keterangan-keterangan yang disampaikan untuk mempertajam analisis, untuk mempertajam pandangan kita terkait dengan kasus ini. Saya akan berbicara langsung kepada Shane Lucas, dan sedikit saya bawa makanan kesukaan dari Shane Lucas untuk bisa disampaikan langsung kepada Shane di dalam jeruji besi. Ikuti terus kami, saya Abraham Silaban di Ambil Plus. Halo, Pak Tagor. Oh ya. Apa kabar, sehat? Abraham, sehat. Iya. Thank you. Dan ini dia Pak Tagor, kita ketemu lagi ya Pak Tagor ya. Iya. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi sobat, bahwa saya berkesempatan untuk menjenguk Shane di dalam tahanan, dan kesempatan itu dibuka oleh orang tua Shane ya, Pak Tagor ya. Dan itu saya lakukan untuk mendapatkan informasi, menelusuri fakta-fakta dari keterangan yang akan saya gali dari Shane sendiri selaku tersangka kasus penganiayaan David Ozora. Dan terima kasih Pak Tagor ya, Sama-sama. sudah memberikan akses kepada saya, dan saya ada sedikit untuk bawa makanan. Terima kasih banyak. Untuk Shane nanti, semoga bisa jadi santapan lah di dalam. Gitu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam ruang tahanan. Saya melihat bagaimana Pak Tagor tiap hari datang ke Polda Metro Jaya untuk mengunjungi dan besuk Shane. Betul ya Pak ya? Iya.